Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semua kelas khusus kelas 11. Di sini Bu ingat agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak kami Japri ke WA Ibu 08127196424743. Oke anak-anak kami semua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang administrasi usaha. Untuk kelanjutan materi administrasi usaha kita akan mempelajari yaitu surat menyurat. Surat menyurat. Kegiatan surat menyurat atau yang disebut dengan korespondensi penting dalam kegiatan usaha karena sebagai salah satu bentuk hubungan dengan pihak lain yang bersangkutan seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga dengan surat niaga. Surat niaga dimulai dengan pembukaan yang tepat dan menarik, kemudian diikuti dengan pengutaraan masalah secara jelas dengan tetap memberikan sikap ramah, sopan, dan simpatik. Jenis-jenis surat niaga. Surat perkenalan. Surat perkenalan adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi tentang perusahaan penjual agar diketahui oleh pembeli. Surat penawaran berisi informasi perusahaan penjual yang terdiri dari nama perusahaan, gambaran kemampuan yang dimiliki, proyek yang ditangani, harapan yang dikehendaki penjual. Kemudian yang kedua surat permintaan penawaran. Surat yang diminta dan dikirimkan calon pembeli kepada penjual untuk meminta penawaran mengenai barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan. Dalam surat permintaan penawaran, informasi yang diinginkan calon pembeli antara lain nama dan jenis barang, ciri-ciri barang, tipe, ukuran, kualitas, kapasitas, dan warna. Harga satuan, cara pembayaran, cara penyerahan barang, potongan harga, servis gratis, dan garansi. Surat penawaran, surat yang dibuat dan dikirimkan oleh penjual kepada calon pembeli untuk menawarkan barang atau jasa. Surat penawaran dapat dibedakan atas dua macam. Satu, surat penawaran atas dasar permintaan penawaran. Yang kedua, surat penawaran atas inisiatif sendiri penjual sendiri. Contoh surat penawaran. PT, ini ada contoh daripada surat penawaran, coba diperhatikan anak-anak kami semua. Ini ada PT 3 Sarana, Jalan Gatot Subroto, Kapling 15, Jakarta. Di sini ada contoh secara jelas ya, pembuatan surat penawaran bahwa harus dibuat nomor surat, kemudian PT, alamat, tanggal, bulan, dan tahun. Bahwa dibuat yang pertama di situ ada perihal penawaran apakah yang mau diminta. Kalau contoh yang digambar ada penawaran mesin untuk Pexmili. Kemudian isi daripada surat penawaran itu, contohnya dengan hormat sesuai dengan surat permintaan saudara nomor sekian-sekian yang kami terima tanggal berapa, maka dengan ini kami menawarkan barang bermutu tinggi yang harus saudara miliki. Kami memberikan potongan harga sebesar 25% untuk setiap pembelian 2 item barang. Cara pembayaran dengan cash of delivery dan harga dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut ini barang-barang yang kami tawarkan. Misalkan nomor 1, mesin Pexmili merek Canon, harganya 1 juta. Yang kedua, mesin Pexmili merek Toshiba, harganya 900.000. Sambil menunggu pesanan saudara kami ucapkan terima kasih. Di situ ditulislah di bawah lampiran daripada katalog barang, kemudian ditulis hormat dan kemudian tanda tangan manajer pemasaran. Kemudian ada surat pesanan. Surat yang dibuat pembeli kepada penjual yang berisikan pesanan barang atau jasa tertentu. Pesanan dilakukan setelah pembeli mengetahui informasi mengenai produk yang akan dibeli. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui surat penawaran, petugas pemasaran, pemasaran melalui iklan, penawaran melalui display. Isi pokok surat pesanan. A. Nama, jenis, tipe barang, jumlah banyak pesanan, pembayaran, cara pengiriman barang, waktu pengiriman barang. Kemudian surat pemberitahuan pengiriman barang.
Setelah penjual menerima surat pesanan, hal selanjutnya adalah memberi kabar kepada pembeli mengenai pesanan terpenuhi atau tidak. Pengiriman surat pemberitahuan pengiriman barang harus disertai dengan faktur. Fungsi surat pemberitahuan pengiriman barang antara lain: A. Untuk meyakinkan pembeli bahwa pesanan sudah dilayani. B. Sebagai pedoman untuk pengiriman barang. C. Sebagai alat untuk mengecek. D. Sebagai alat penagih bila pembeli lupa atau tidak mau bayar. Hal-hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan pengiriman barang adalah: 1. Nama dan jenis barang. Kedua, jumlah barang. Ketiga, harga barang. Keempat, kualitas barang. Kelima, cara pengangkutan barang. Yang keenam, cara pengepakan. Kemudian yang ketujuh, keterangan-keterangan lain. Selanjutnya dalam pengiriman barang, pesanan, pembeli penjual harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Bungkus barang dengan baik agar tidak rusak. Yang kedua, perhatikan waktu yang ditetapkan pembeli agar tidak terlambat. Kemudian, yang ketiga, hindari kekeliruan pengiriman barang. Yang keempat, gunakan transportasi sesuai yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, beri kode yang mudah dikenali pada pengiriman barang. Selanjutnya, surat pengaduan. Surat pengaduan, surat yang dibuat oleh pembeli kepada penjual dengan maksud memberitahukan bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian surat pengaduan yang diterima penjual harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Memiliki alasan kuat dengan bukti yang sah. Yang kedua, harus bersifat adil dan benar. Yang ketiga, harus sopan dan hormat untuk menjaga relasi. Selanjutnya, penyusunan surat pengaduan. Pertama, hubungkan dengan surat pengiriman barang. Kedua, jelaskan dengan surat pengiriman barang. Yang ketiga, berikan penyimpangan yang terjadi. Sebutkan cara penyelesaian dengan tegas. Kemudian yang kelima, akhiri surat dengan penuh harapan. Selanjutnya, surat pengiriman pembayaran. Setelah pembeli menerima barang, maka ia harus memenuhi kewajibannya, yaitu membayar barang yang dipesan dan mengirimkan surat pengiriman pembayaran. Hal-hal yang perlu ditulis pembeli dalam surat pengiriman pembayaran yaitu: 1. Jumlah barang yang diterima. Yang kedua, harga faktur. Yang ketiga, waktu pembayaran. Yang ketiga, cara pembayaran. Yang kelima, besarnya pembayaran. Dan kemudian yang keenam, bukti pembayaran. Selanjutnya, pencatatan transaksi barang dan jasa. Bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern, bukti transaksi yang dibuat oleh penjual dan untuk intern perusahaan. Bukti transaksi intern adalah sebagai berikut. A. Bukti kas masuk, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. B. Bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya pembayaran gaji, pembayaran hutang, dan pengeluaran lainnya. Contoh bukti kas masuk. Ini ada contoh dibuat ya. Coba diperhatikan, ada dibuat di atas, yaitu sebagai usaha dagang apa nama daripada usahanya. Kemudian dibuat tanggal, dibuat nomor, kemudian ada dibuat bukti kas masuk, berapa yang diterima, berapa yang keluar, kemudian dibuat keterangan, kemudian disetujui dan dibukukan dan kemudian diterima oleh. Kemudian contoh buku kas keluar. Ini hampir sama dengan kas masuk, ya, dibuat nanti nama usaha perusahaannya, kemudian dibuat nomornya, tanggalnya, kemudian dibuat bukti kas keluar, berapa kas yang keluar, ditulis secara jelas berapa jumlahnya. Kalau contoh yang kita buat ini, ada bukti kas keluar dibayarkan kepada CP Setia Mandiri, kemudian jumlahnya 25 juta, 2.500.000 rupiah. Keterangan untuk pembelian tunai 20 potong pakaian anak-anak. Kemudian di situ dibuat nanti ya, dibayarkan oleh, disetujui oleh, dibukukan oleh, diterima oleh. Itu nanti ditandatangani oleh masing-masing sesuai dengan nama yang ada. Kemudian yang kedua, bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Bukti transaksi yang termasuk bukti transaksi ekstern adalah faktur, yaitu tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit.
faktur dibuat oleh penjual dan diberikan oleh kepada pembeli. Kemudian kwitansi, yaitu bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar. Sejumlah uang tersebut lembar kwitansi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar, sedangkan bagian sebelah kiri yang tertinggal disebut soit kwitansi sebagai arsip penerima uang. Nota, yaitu bukti atas pembelian jumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Biasanya nota dibuat dua rangkap, lembar pertama diberikan kepada pembeli, lembar kedua menjadi arsip penjual. Nota debit merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Bukti dibuat oleh pembeli. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak. Kemudian cek. Cek yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang tidak paham dan pertanyaan, silakan buat di kolom komentar. Kemudian Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.